Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Vika Yuliana, TM003. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai audit atas produksi dan operasi pada perusahaan Bakpia Patok Rifa. Nah, di sini saya akan membahas latar belakang dan kasus atau masalah yang dialami oleh perusahaan Bakpia Patok Rifa. Perusahaan Bakpia Patok Rifa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi bakpia patok di pusat kota Yogyakarta. Nah, lokasi tepatnya itu ada di Sanggerahan Patok NG 1 nomor 555 di Ngampilan, kota Yogyakarta. Nah, perusahaan ini berdiri pada tanggal 1 Januari tahun 98 yang dipimpin langsung oleh pemiliknya, yaitu Ibu Rifa selaku pemilik. Dan dalam hal ini dibagi antara bagian administrasi, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Perusahaan ini memproduksi bakpia itu dengan proses semi tradisional, yaitu dengan menggunakan beberapa mesin dalam pengolahan tertentu, misalnya mengolah adonan dasar, dan untuk pengolahan selanjutnya menggunakan teknik manual atau hanya dengan tangan. Sejak tahun 2015 perusahaan ini mengalami lonjakan tambahan permintaan pelanggan di luar kota, tetapi permasalahan muncul pada tahun 2020 di mana banyak keluhan pelanggan dan banyak pembatalan pesanan yang diakibatkan karena pesanan yang dikirim itu sering terlambat. Perusahaan juga tidak dapat menempatkan produknya di pasar secara tepat waktu dan dalam kuantitas sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk mengatasi ini, Ibu Rifa selaku pemilik itu mengundang auditor dari KAP dan manajemen konsultan untuk melakukan audit terhadap keterlambatan produksi yang terjadi pada perusahaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Fatih, NPM 143. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil temuan audit yang ada pada perusahaan Bakpia Patok Rifa. Temuan yang pertama, dengan kondisi bahwa auditor menemukan dari pencatatan penerimaan bahan baku tahun 2020 sering terjadi kekurangan maupun kelebihan untuk bahan baku pada waktu-waktu tertentu. Lalu kriterianya, perusahaan membuat daftar tertulis tentang persediaan bahan baku agar tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan bahan baku tersebut. Lalu penyebabnya adalah pemasangan bahan baku yang seringkali tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Misalnya ketika harga bahan baku itu murah, perusahaan membeli terlalu banyak untuk bahan baku. Lalu ketika harga mahal, perusahaan membeli terlalu sedikit bahan baku atau mengurangi pembelian bahan baku. Lalu akibatnya bahan baku tersebut menjadi berlebih atau bahkan mungkin kurang. Kekurangan bahan baku tersebut menyebabkan proses produksi dari perusahaan menjadi terhambat. Temuan yang kedua, dengan kondisi bahwa auditor menemukan tidak adanya instruksi maupun jadwal untuk pemeliharaan mesin. Saat mesin dibutuhkan dalam proses pengolahan, mesin seringkali mengalami macet dan harus segera diperbaiki. Lalu kriterianya, perusahaan memiliki prosedur dan jadwal untuk pemeliharaan mesin, dan mesin seharusnya dicek secara berkala dan harus selalu siap untuk beroperasi. Penyebabnya karena pimpinan bagian produksi hanya memberikan arahan atau instruksi secara lisan terhadap karyawannya. Lalu akibatnya karyawan kurang memerhatikan arahan dari pimpinan bagian produksi tersebut dan standar yang diperlukan dalam pemeliharaan fasilitas produksi, sehingga seringkali terjadi penyimpangan ataupun kesalahan dalam pemeliharaan fasilitas produksi tersebut. Perkenalkan, nama saya MKM Mulu, NPM 038. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu temuan. Ada beberapa temuan. Yang pertama yaitu kondisi. Untuk kondisi yang pertama yaitu jadwal produksi itu tidak disesuaikan dengan pemesanan dari pelanggan yang sifatnya itu mendadak atau secara tiba-tiba, sehingga itu belum termasuk dalam jadwal produksi yang telah ditetapkan. Nah, untuk yang kedua yaitu kriteria. Nah,
perusahaan itu memiliki pedoman tertulis dalam perubahan jadwal produksi ketika mendapati tambahan pesanan dari pelanggan. Dan yang ketiga itu sebab. Nah, perusahaan itu belum memiliki pedoman tertulis untuk melakukan perubahan jadwal produksi sehingga jika terjadi tambahan atau perubahan pesanan dari pelanggan. Dan yang keempat yaitu akibat, yaitu pemenuhan target produk tidak sesuai rencana sehingga seringkali terlambat dalam proses pengirimannya. Nah, untuk temuan selanjutnya itu kondisi, yaitu jumlah produk itu cacat sehingga lebih banyak pada tahun sebelumnya. Dan kriteria yaitu menetapkan prosedur kualitas produksi dan pelatihan karyawan. Dan ketiga itu sebab, itu produk cacat disebabkan oleh mesin yang sering kali rusak dan kurangnya keterampilan pekerja. Tidak ada pelatihan pada karyawan baru. Dan keempat yaitu akibat. Nah, produk yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan, sehingga banyak produk yang cacat yang tidak dapat diolah kembali dan akibatnya itu banyak yang terbuang. Perkenalkan, nama saya Prasetya, NPM 085. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian rekomendasi audit. Dari hasil audit yang telah dilakukan tadi, ditemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Yang pertama, ada keterlambatan pengiriman yang terjadi karena keterlambatan proses produksi. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya bahan baku yang dipesan itu seringkali tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan, sehingga proses produksi menjadi terhambat. Dari proses produksi yang terhambat ini nantinya akan berakibat pada terlambatnya pengiriman pesanan kepada pelanggan. Yang kedua, kurang terlatihnya karyawan. Hal ini menyebabkan banyak barang yang diproduksi itu tidak sesuai dengan standar atau cacat produksi. Lalu yang ketiga, tidak ada prosedur atau standar yang menjadi pedoman dalam bekerja. Ini menyebabkan karyawan itu menjadi lalai untuk melakukan pemeliharaan fasilitas produksi, sehingga mesin yang digunakan untuk produksi itu sering macet atau tidak siap beroperasi. Nah, dari kelemahan-kelemahan tersebut, maka auditor itu memberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang dapat diambil oleh pihak manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang sudah disebutkan tadi. Untuk rekomendasinya, di sini yang pertama ada perusahaan harus memiliki pedoman tertulis sebagai dasar untuk melakukan perubahan jadwal produksi jika terjadi tambahan atau perubahan permintaan dari pelanggan. Lalu yang kedua, perusahaan harus memiliki prosedur dan jadwal tertulis tentang pemeliharaan mesin. Dan yang ketiga, perusahaan harus mengadakan training personil teknik maintenance dan training bagi karyawan baru. Hal ini sangat penting di mana perusahaan itu memang harus melakukan pelatihan terhadap karyawannya, baik itu karyawan lama maupun karyawan baru, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan baik dari segi soft skill maupun hard skill sehingga kinerja karyawan-karyawan tersebut akan meningkat. Dari rekomendasi yang diberikan tadi, keputusan untuk melakukan tidaknya rekomendasi tersebut sepenuhnya ada pada pihak manajemen. Tetapi di sini auditor mengkhawatirkan jika kelemahan-kelemahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak buruk pada pengelolaan program produksi di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.